Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk ketua kelasnya, Dino dipimpin berdoa ya. Nah, anak-anak coba dilihat kanan kirinya anak-anak, apakah ada temennya yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Oh, Putri tidak hadir ya? Ada yang tahu kenapa Putri tidak hadir hari ini anak-anak? Oh, neneknya sedang sakit. Nah, kita berdoa semoga neneknya Putri cepat sembuh ya anak-anak. Anak-anak semua pada pakai masker ya hari ini. Semuanya pakai masker. Ada yang tahu nggak kenapa kita harus pakai masker? Iya, biar sehat. Siapa lagi? Biar terhindar dari virus. Virus apa? Virus corona. Iya, benar sekali. Biar apa? Biar nggak kena debu. Benar sekali anak-anak. Nah, anak-anak tahu nggak sih di mana masker itu berasal? Siapa yang membuatnya anak-anak tahu nggak? Iya, dibuat di pabrik anak-anak masker itu. Ada pabrik untuk pembuatan masker. Kemudian itu namanya produksi masker. Kemudian dijual, itu namanya distribusi, dan disalurkan sampai kita menggunakannya, itu namanya konsumsi anak-anak. Iya. Nah, anak-anak, biar lebih semangat, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu apa anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan-kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya kita akan belajar tentang peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat. Dan yang terakhir kita akan mempelajari menguraikan teks non-fiksi. Mengerti anak-anak? Iya. Nah, sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu ya biar semangat. Kita nyanyi lagu apa anak-anak? Yo, menari poki-poki. Ya, ayo kita mulai ya. Ada yang mau memimpin ke depan? Oh, nggak ada, ya udah. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, anak-anak sudah semangat ya semuanya? Tadi kan kita sudah nyanyi. Sudah ya? Pinter. Nah, kita akan membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Ayo anak-anak dibagi. Ibu bagikan atau bagi sendiri atau bagaimana? Oh, kita hitung aja ya. Ayo dihitung dari 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berkumpul dengan nomornya, misalnya 1 berkumpul dengan 1, 2 berkumpul dengan 2, 3 berkumpul dengan 3, 4 berkumpul dengan 4 ya anak-anak. Oke, ibu tunggu ya. Nah, sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing ya. Nah, sekarang buka lembar kegiatan kalian yang sudah ibu bagikan. Nah, di situ ada bacaan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, setiap kelompok membaca teks yang ada pada LKPD yang telah ibu bagikan ya anak-anak. Nah, ibu akan kasih waktu berapa menit? Oh, jangan 10 menit, kelamaan. Ya, 5 menit ya anak-anak. Oke, ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca dan memahami teks yang ada pada LKPD tersebut ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang ibu punya papan non-fiksi. Di sini ada pengertian teks non-fiksi, ciri-ciri teks non-fiksi, cara menguraikan peristiwa pada teks non-fiksi,
fiksi dan contoh teks non-fiksi. Nah, yang pertama ini ada pengertian teks non-fiksi. Ada yang mau membaca? Ya, Ibu bacakan ya. Pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ngada, atau hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami anak-anak? Iya, teks non-fiksi itu teks yang nyata, yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita anak-anak. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks non-fiksi. Ciri-ciri teks non-fiksi ini ada 5 anak-anak. Yang pertama, dibuat berdasarkan fakta. Yang kedua, biasanya berbentuk tulisan ilmiah seperti artikel, makalah, koran, dan lain sebagainya, bersifat informasi anak-anak. Menggunakan bahasa yang formal. Formal itu bahasa yang tidak gaul gitu anak-anak, yang mudah dipahami. Sifat kata yang digunakan denoktatif. Denoktatif itu maksudnya adalah bahasa yang digunakan dapat dipahami dan mudah dimengerti oleh penulis dan mudah dimengerti oleh pembacanya. Tujuannya ditulisnya teks non-fiksi itu agar memberikan informasi kepada yang membacanya. Selanjutnya adalah cara menguraikan peristiwa pada teks non-fiksi, yaitu menentukan tema pada cerita teks non-fiksi, memahami jalan cerita atau informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Yang ketiga, ambil hal-hal yang penting dalam cerita non-fiksi, contohnya tokohnya siapa, alur ceritanya, waktu dan tempat yang terjadi pada teks non-fiksi tersebut. Nah, di sini Ibu ada contoh teks non-fiksi. Siapa yang mau membaca? Oh, Putri ya. Ya, Putri silakan dibaca Putri. Nanti Putri sampai 1,5 juta ya. Nanti selanjutnya dibaca oleh teman yang lain. Pengedaran uang palsu ditangkap. Tukiran 49 tahun, warga desa Jutipuro, Kecamatan Trujuk, Klaten, Jawa Tengah, ditangkap karena pengedaran uang palsu. Kemarin, selain menangkap tersangka, petugas juga menyita barang bukti dan uang palsu pecahan 100.000 senilai 1,5 juta. Tersangka yang berprofesi tukang kayu ditangkap anggota Kepolisian Sektor Polsek Strucuk dan kini ditahan di Kepolisian Resor Klaten. Penangkapan dilakukan berkat laporan masyarakat tentang beredarnya uang palsu pecahan 100.000 di desa Kalikebo, Trucuk. Berdasarkan informasi itu, Tukiran ditangkap saat membeli rokok di toko dengan menggunakan uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 15 lembar kepada polisi. Tukiru mengaku setelah 3 kali mengedarkan uang palsu, yaitu di Kalikebo, Serago, dan Jimbung. Hal itu dilakukan karena terdesak kebutuhan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor. Nah, anak-anak, tadi sudah dibaca contoh teks non-fiksinya oleh teman kalian ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak mengerjakan pada LKPD, yaitu kegiatan 2. Ini dikerjakan secara kelompok ya anak-anak. Ada nama kelompok, nama anggota kelompok, dan di sini uraikan peristiwa pada teks non-fiksi yang dibaca teman-teman kalian tadi ya anak-anak. Ibu kasih waktu mengerjakan 10 menit ya anak-anak. Karena sudah selesai ya waktu mengerjakannya. Nah, anak-anak bisa mengumpulkannya jadi satu dan dikumpulkan di meja ibu ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah berakhir. Sebelum kita mengakhirinya,
kita menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa saja? Siapa yang bisa? Ya, Putri. Apa, Putri? Tentang kegiatan ekonomi, yaitu ada apa saja? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya kita belajar tentang peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat, yaitu apa saja? Siapa yang tahu, anak-anak? Ya, benar, memberikan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, ya, Andi, mengurangi pengangguran. Iya, benar sekali, kan adanya lapangan pekerjaan jadi mengurangi pengangguran. Yang selanjutnya yaitu, ada yang tahu lagi? Mempermudah masyarakat dalam membeli produk atau menggunakan produk karena adanya produksi distribusi tersebut sehingga konsumen bisa menggunakan produk. Nah, yang terakhir kita belajar tentang menguraikan teks non-fiksi. Ada pengertian teks non-fiksi, ciri-cirinya, dan contoh teks non-fiksi yang telah kalian pelajari ya, anak-anak. Nah, hari ini Ibu akan memberi kalian soal evaluasi ya, anak-anak, untuk mengetahui pembelajaran kalian hari ini. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya, anak-anak. Anak-anak sudah 10 menit. Nah, soal yang telah kalian kerjakan dikumpulkan jadi satu dan ditaruh di meja Ibu ya, anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya dipimpin berdoa. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.